إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أصحابه وذريته وآل بيته من حضرة جميع الأنبياء والأولياء الشهداء الصالحين من حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع مشايخنا وأصولهم وفروعهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وأساتذتهم ومشايخهم ثم إلى جميع مشايخنا ثم إلى جميع أساتذتنا ثم إلى جميع مصنف كتابنا ثم إلى الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي ثم إلى جميع مؤلف كتابنا ثم إلى جميع أبينا وأمتنا وجدنا وجدتنا وأمنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالنا وخالاتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya melanjutkan, jika nanti terdapat kesalahan, kekurangan, baik dalam penyampaian atau bentuk tulisan, mohon kritik dan saran Anda melalui nomor 085259717000 atas nama saya sendiri Muhammad Mahfud Rasi, baik via call atau WA, atau langsung Anda tulis di kolom komentar YouTube channel Mahfud Rasi. Atas segala kritik dan saran Anda sekaligus ralat dari Anda, saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang materi sebelumnya biar menyambung ya terhadap berikutnya. Qalatil muslimatu, qalatil telah berkata. Siapa? Al-muslimatu, beberapa orang Islam perempuan. Qalat di sini penjelasannya adalah fi'il yang fa'ilnya dhahir, seperti al-muslimatu. Qalat adalah fi'il, fa'ilnya al-muslimatu, termasuk fa'il dhahir ya. Fi'il yang fa'ilnya dhahir selain jamak mudzakkar salim, artinya fa'il dhahirnya bila berupa jamak muannas salim atau fa'il dhahirnya berupa jamak taksir, fi'ilnya itu boleh diberi ta atau tanpa ta. Boleh, contoh qalatil muslimatu itu fi'ilnya, qalanya itu boleh diberi ta, qalatil, atau tanpa ta. Seperti qalal muslimatu. Ini tadi yang jamak fa'il dhahirnya berupa jamak muannas salim, qalal muslimatu. Atau fa'il dhahirnya berupa jamak taksir, qalar rijalu, qalanya tanpa qalat, tanpa qalatir rijalu. Atau bisa diberi ta, qalatir rijalu. Jadi fa'il dhahir sudah kita ketahui, fa'il dhahir itu tertulis setelah fi'il. Qala fi'il, fa'il. Baik setelah fi'il langsung atau setelahnya pelengkap. Jadi kesimpulannya fa'ilnya berada setelahnya fi'il. Nah, bila fa'il dhahirnya berupa jamak muannas salim seperti al-muslimatu, bisa qalatil muslimatu, bisa tanpa ta, qalal muslimatu. Yang jamak taksir bisa qalar rijalu atau diberi ta, qalatir rijalu. Dasarnya wata'u ma jam'in siwa salimi mi mudzakkarin kata ima ihdal labin. Adanya tak pada jamak selainnya yang mudzakkar sama majazi hukumnya. Ya, hukumnya seperti muannas majazi. Ini materinya sudah selesai barusan ya, materi sebelumnya. Kita lanjut. Qalatil muslimatu, apabila fa'il tertulis secara dhahir seperti al-muslimatu
Apabila fa'il tertulis secara dohir, maka fi'ilnya, kolanya, harus sepi dari tanda tasniah dan jamak. Walaupun fa'il tersebut, fa'il dohir tersebut itu berupa tasniah atau jamak. Dasarnya wajarni dil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaza syuhada. Fi'il bebas tanda tasniyah dan jamak, fa'il dohir walau tasniyah dan jamak. Artinya fa'il yang dohir, fa'ilnya berupa jamak, fa'ilnya berupa tasniyah, maka fi'ilnya itu tidak usah diberi tanda tasniyah atau diberi tanda jamak. Seperti qalatil muslimatu di sini, fi'ilnya tidak tertulis dengan tanda jamak muannas. Qalanya tidak tertulis dengan tanda jamak muannas salim. Qalatil muslimatu, tidak demikian. Tapi tetap qalatil muslimatu. Jadi fi'il yang fa'ilnya itu dohir, walaupun fa'ilnya itu berbentuk jamak, fi'ilnya tidak usah bentuk jamak, itu maksudnya. Tidak usah diberi tanda jamak. Fa'il dohirnya berupa tasniyah, fi'ilnya tidak usah diberi tanda tasniyah. Itu. Jadi sepi dari tanda tasniyah atau jamak. Yang namanya fi'il bila fa'ilnya itu fa'il dohir. Seperti tertulis ini, seperti ini. Nah, kalau sebelumnya ini menjelaskan fa'il yang jamak muannas salim atau jamak taksir, fi'ilnya boleh diberi ta atau tanpa ta. Itu beda lagi masalah taknya. Di sini fi'il yang fa'ilnya dohir berupa tasniyah atau berupa jamak, maka fi'ilnya itu tidak usah diberi tanda tasniyah atau diberi tanda jamak. Ini dasarnya. Wajarni dil fi'la idza ma usnida lisnaini au jam'in kafaza syuhada. Fi'il bebas tanda tasniyah dan jamak, fa'il dohir walau tasniyah dan jamak. Tidak tertulis qalatil muslimatu, tapi qalatil muslimatu. Qalatil telah berkata. Ingat, qala fi'il madhi bermana sudah. Telah berkata. Siapa? Fa'il dibayangi pertanyaan apa atau siapa. Al-muslimatu beberapa orang Islam perempuan. Pembahasan di sini adalah al-muslimatu, rumus B3. Jadikan susunan kata menjadi fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il, pelengkap, fa'il. Pelengkap fi'il, fa'il. Itu ya dari sebelumnya. Bila ada titik maka menjadi titik fi'il, fa'il, pelengkap. Titik fi'il, pelengkap, fa'il. Titik pelengkap fi'il, fa'il. Menurut rumus B3, al-muslimatu menjadi fa'il. Yaitu setelah fi'il, mana fi'ilnya? Qala. Dibayangi pertanyaan apa atau siapa. Qalatil, telah berkata. Siapa? Yang berkata itu siapa? Itu maksudnya. Al-muslimatu, beberapa orang Islam perempuan. Apa jika tidak berakal? Al-muslimatu menjadi fa'il, maka kemudian fa'il hukumnya rofa. Fa'il itu hukumnya rofa. Dasarnya al-fa'ilul ladzi ka marfu'i ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Fa'il isim rofa disandari fi'il atau kata yang ditakwili fi'il. Al-muslimatu ini hukumnya rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il.
Fa'il apa? Sudah disebutkan sebelumnya bahwa al-muslimatu adalah fa'il dohir. Fa'il yang tertulis setelah fi'il. Jadi di sini adalah sebagaimana jilid pertama, maksudnya di bagian pertama jilid 4, maksud saya, sudah disebutkan bahwa minimal susunan kalimat itu fi'il, ada fa'il. Jika mubtada ada khobar. Jadi ada dua, minimal kalimat itu ada dua susunan. Ada fi'il dan fa'ilnya, ada mubtada dan khobarnya. Seperti contoh di atas, qolah ini fi'il, fa'ilnya adalah al-muslimatu. Qalatil muslimatu telah berkata siapa? Al-muslimatu, beberapa orang Islam perempuan. Al-muslimatu tadi fa'il, fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya dengan apa al-muslimatu? Tanda rofanya dengan dhammah, tu. Dengan demikian al-muslimatu tidak dibaca qalatil muslimati atau tidak dibaca qalatil muslimatah. Karena al-muslimatu pada kalimat ini posisinya sebagai fa'il. Fa'il hukumnya rofa, tanda rofanya al-muslimatu dengan dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena al-muslimatu adalah jamak muannas salim. Dasarnya wa mabita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Tanda jamak muannas salim alif ta, rofa dhammah jar nasab kasroh huruf ta. Tanda jamak muannas salim itu diakhiri alif ta, seperti muslimatun diakhiri alif ta. Rofaknya dengan dhammah, sedangkan nasab dan jarnya memakai kasroh. Itu jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim dalam bentuk rofa dengan dhammah, dalam keadaan nasab atau keadaan jar dengan kasroh. Jadi huruf taknya dibaca kasroh. Berikutnya adalah qalatil muslimatu. Al-muslimatu. Kenapa tanpa tanwin? Tidak qalatil muslimatun. Karena ada al. Tanpa tanwin. Karena al-muslimatu ada al. Dasarnya wa yukhdafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi alwa bil aksi kada. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Jadi isim apabila ada al maka tanpa tanwin, jika tidak ada al maka dengan tanwin. Qalatil muslimatu tidak dibaca qalatil muslimatun. Kenapa tanpa tanwin? Karena ada al. Dasarnya wa yukhdafu tanwinu fil ismi idza dakhala fihi al wa bil aksi kaza. Isim jika ada al tanwin dibuang, bila tidak ada al tanwin dipasang. Ini dasarnya. Ini al-muslimatu masih selain tadi dirinci susunan fi'il fa'il, rumus B utama selesai yaitu fi'il, maka kesimpulannya bila fi'il, penerapan berikutnya adalah rumus B1, B2, B3. B1-nya menjelaskan atau menentukan madhi, mudhari, amar, nahi. B2-nya menentukan mujarrad atau mazid, mabni atau mu'rab, maklum atau majhul. Sedangkan rumus B3-nya adalah menjadikan sebuah susunan kalimat tersebut menjadi susunan fi'il, fa'il, pelengkap. Fi'il, pelengkap, fa'il. Pelengkap, fi'il, fa'il, dan seterusnya seperti itu. Untuk pelengkap itu pembahasannya nanti di jilid 4 bagian terakhir. Al-muslimatu ini kalau masih kita ulangi lagi dari rumus yang pertama, ada pembahasan lain. Ada pembahasannya juga. Al-muslimatu, rumus utama, bedakan lafal
Atau bedakan kata antara a isim, b fi'il, c huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, huruf selain kata benda dan kata kerja. Al-muslimatu isim fi'il huruf, isim. Cirinya apa? Ada al. Dengan ciri-ciri yang baru disampaikan materi sebelumnya. Bila isim maka terapkan rumus, ternyata al-muslimatu ini isim. Maka jika yang kita jumpai isim, terapkan rumus A1, A2, A3. Kalau isim A1, A2, A3. A1-nya menentukan ma'rifat atau nakirah, al-muslimatu. Ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Al. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa? Karena tidak serupa dengan huruf. Atau karena bukan isim dhamir, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim syarat. Mudzakkar atau muannas? Itu al-muslimatun. Al-muslimatu adalah ditentukan menurut rumus A1 adalah jamak muannas salim. Begitu seterusnya. Rumus A2-nya al-muslimatu, tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Apakah al-muslimatu ini isim fa'il, isim maf'ul atau masdar? Dalam menentukan wazan maka tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan itu adalah al, ani, aini, una, ina, atun, atin. Yang berada di ujung kata al, ani, alif nun, aini, ya nun, una, waw nun, ina, ya nun, atun, alif ta, itu ada di akhir. Seperti di sini, ada di akhir kata. Alnya tidak kita hitung, atunnya tidak kita hitung, maka huruf yang tertulis ada 4. Diawali oleh mim, yang kedua sin, yaitu mim, sin, lam, mim. Muslimun. Maka sesuaikan dengan wazan-wazan isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilun, muf'ilun. Berarti muslimun adalah isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun. Muslimun adalah isim fa'il mengikuti wazan muf'ilun. Itulah seterusnya. Kembali pada materi ini, bahwa qolatil muslimatu tidak dibaca qolatil muslimatun. Kenapa? Karena ada al. Jadi jika ada al maka tanpa tanwin. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan pada kali ini. Maka kita sambung pada materi berikutnya, yaitu contoh at-talamidatu, insyaallah kita urai. Jadi setiap contoh insyaallah kita akan mengurai dengan rumus-rumus yang telah kita pelajari bersama. Artinya materi yang sudah disampaikan. Sekali lagi atas kritik dan saran Anda serta support Anda sekaligus ralat dari Anda, saya sampaikan terima kasih. Semoga kita semua sama-sama mendapat barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.